morning students. Good morning parents. Sekarang saatnya kita akan memulai misa syukur awal tahun 2021. Bagi orang tua dan para murid yang berpartisipasi, Miss harap dapat mengikuti dengan hikmat. Mari kita siapkan hati dan pikiran sekarang ini. Misa syukur akan dipersembahkan oleh Romo Matias. Sebelum memulai misa, marilah kita dengarkan persembahan dari para guru. Kemudian akan dilanjutkan dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama
pagi semua. Pada hari ini kita berkumpul bersama, mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah setia menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Kita bersyukur bahwa kita masih diperkenankan memasuki tahun yang baru. Kita mau berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun ini karena kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Para guru, staf, karyawan, siswa dan para orang tua boleh berbangga dan bersyukur bahwa Tuhan yang kita imani setia menuntun dan menyertai kita. Pada pagi hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk datang kepadanya, berlutut dan bersembah, memuji keagungannya sembari bersyukur bahwa semua kita boleh sampai pada hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Maka mari kita berdoa dalam perayaan ini, memohon rahmat dan berkat bagi para orang tua dan para siswa di sekolah Amore ini. Kita memohon perlindungan Tuhan juga bagi seluruh guru, staf, dan yayasan ini, serta seluruh karyawan agar tetap bekerja sama menciptakan suasana penuh persaudaraan dan di sini ada sukacita, ada kegembiraan. Kita mau berdoa juga untuk korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh 2 hari yang lalu. Semoga mereka yang menjadi korban ini dapat mendapatkan keselamatan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan. Mari saudari dan saudara, kita hening sejenak. Kita mengakui segala dosa kita supaya kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai putramu ketika sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan. Ia keluar dari air dengan disaksikan oleh Roh Kudus yang turun padanya seperti burung merpati. Kami pun semua telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dalam sakramen baptis. Kami mohon semoga kami semua tetap setia dan hidup pantas sebagai putra dan putrimu. Berkatilah sekolah ini, yayasan, para guru, staf dan karyawan, juga para murid dan orang tua, agar di tempat ini suasana penuh persaudaraan tetap terjalin dan tercipta di antara mereka. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk kembali, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1 sampai 6. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan meraja, maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan meraja maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai dan pulau-pulau bersukacita. Keadilan dan hukum tumpuan tahtanya. Tuhan meraja maha tinggi di atas seluruh bumi. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hendaklah segala dewa sujud menyembah Tuhan. Tuhan meraja, maha tinggi di atas seluruh bumi. Sebab Engkaulah ya Tuhan, maha tinggi di seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Tuhan meraja, maha tinggi di atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Silakan duduk kembali. Yayasan Amore dan seluruh yang terlibat di dalamnya, para guru, staf, karyawan, para siswa dan siswi, juga para orang tua yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan selamat berjumpa lagi. Ada begitu banyak alasan yang kemudian membuat kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya yakin banyak dari kamu yang kemudian ketika Natal kemarin dan akhir tahun jalan-jalan. Kemanapun kita jalan-jalan, ada yang keluar kota, ada yang jalan-jalan ke tetangga atau ke pasar, apapun itu, pokoknya jalan-jalan. Dan kalau kemudian boleh kembali ke rumah dengan penuh selamat, bahkan bisa berkumpul di tempat ini di tahun yang baru, hari yang ke-11 ini, kita boleh mengatakan, Tuhan terima kasih. Kami boleh melewati semua itu dengan penuh selamat, bahkan dengan penuh semangat yang baru, mau lagi berkumpul di sini untuk berjalan bersama di sepanjang tahun 2021. Kita boleh mengatakan bahwa segala yang terjadi, segala yang ada dalam hidup kami dan boleh kami alami, kami rasakan semata-mata bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang mengatur segala-galanya. Pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup setiap orang. Para guru dan staf boleh berkumpul di sini, melakukan tugas dan pekerjaan di sini karena ada cinta yang besar dari pemilik yayasan yang kemudian mempercayakan tugas dan tanggung jawab itu kepadamu. Ketika Anda dipercaya untuk melakukan tugas sebagai guru atau sebagai apapun di sekolah ini, kamu sadar betul, I am the one who really beloved. Murid-murid yang sekolah di sekolah ini adalah orang-orang terpercaya. Orang-orang yang kemudian mempercayakan seluruh masa depan mereka, bahwa ilmu yang baik itu akan ditempa dan diterima di tempat ini. Maka para murid juga perlu merasa bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Pertama-tama dikasihi dan dicintai oleh orang tua. Orang tua kemudian membawa kamu ke sekolah ini karena para orang tua tahu di tempat ini ada ilmu yang dapat diterima, ada suasana yang baik yang akan kamu alami, sehingga sesudah selesai di tempat ini, ketika melanjutkan di tempat lain, bekal itu akan kamu bawa ke tempat yang baru, sehingga kamu merasa ketika di situ saya dicintai dan dikasihi, maka di tempat yang baru tugasku juga, selain saya dikasihi dan tetap dicintai, saya dipanggil juga untuk bisa mengasihi dan mencintai semakin banyak orang. Injil hari ini berbicara tentang pembaptisan Tuhan. Kalau ikut hari Minggu kemarin di gereja atau misa live streaming, Anda sudah dengarkan bacaan ini. Yesus dibaptis di sungai Yordan, dan ketika sesudah pembaptisan itu, ada suara dari surga mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Luar biasa suara Tuhan itu keluar dari dalam awan yang besar itu, dialamatkan kepada Yesus. Dan ketika yayasan, para guru, staf dan karyawan, bahkan para murid pernah mendengarkan kalimat itu dari orang lain, "Kamu sangat kukasihi dan kucintai,"
maka saya mempercayakan tugas ini kepadamu. Anda pasti bangga, Anda pasti bersukacita dan bergembira. Maka ketika Anda dikasihi dan dicintai, jangan pernah berharap akan dipuji terus. Kalau kau mendapatkan prestasi yang baik, wajar kalau kamu dipuji. Tapi kalau tugasmu tidak selesai dan kemudian kamu dikritik dan sedikit dicubit atau dimarahi, itu juga ungkapan kasih. Karena orang mau supaya kau punya grade itu naik. Kalau kemudian orang tidak sayang kau, tidak kasihi kau, para murid kalau misalnya tidak ditegur, kalau melakukan pelanggaran, itu berarti kau tidak disayang. Tetapi karena kau dikasihi, kau disayangi, maka kalau melakukan pelanggaran atau kemudian melakukan kekeliruan, kau wajib ditegur atau disapa secara personal. Dengan cara itulah kita merasa terima kasih ya, saya dikasihi dan saya disayangi, maka saya diingatkan untuk kembali kepada tugas saya yang utama, menjadi guru atau menjadi murid, atau kalau orang tua terlambat menjalankan tugasnya atau tanggung jawabnya, ada tata usaha mengingatkan kewajiban belum diselesaikan. Itu bukan karena kamu dibenci, tetapi karena kamu diingatkan, kamu dikasihi dan kamu dicintai, ada tugas yang belum selesai. Maka ketika setiap orang merasa diri bahwa saya dikasihi dan saya dicintai, maka setiap orang wajiblah melakukan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kemajuan pendidikan ini, lembaga ini, tetapi juga kemajuan anak didik yang kita temani di sekolah ini. Dengan cara yang sama juga, setiap orang yang terlibat di sekolah ini harus menunjukkan ungkapan kasih, ungkapan sayang mereka dengan cara bisa melakukan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Kita tidak akan pernah berharap lebih banyak kepada orang kalau kita tidak menuntut pertama-tama kepada diri sendiri untuk melakukan yang terbaik kepada orang lain. Maka mari saudari dan saudaraku, para murid, para orang tua, dan keluarga besar Amore ini untuk sungguh-sungguh kalau setiap orang mampu menjalankan tanggung jawab mereka di sepanjang tahun ini, saya punya keyakinan besar Tuhan akan berjalan bersama kita, akan menopang kita dan memberkati seluruh jeri upaya kita, sehingga ketika tiba saatnya nanti anak-anak yang keluar dari sekolah ini boleh membawa panji nama besar sekolah ini ke tempat di mana berada, dan kemudian kita boleh mengatakan ternyata ilmu yang kami tanamkan di tempat ini meskipun kecil dan sederhana, tetapi kemudian berdaya guna untuk kebaikan semakin banyak orang. Semoga di lembaga ini semua yang terlibat di sini hidup mereka semakin baik, dan seluruh perjuangan mereka serta usaha dan daya upaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kita bangkit berdiri memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu memperbaharui kita dalam dan karena Yesus Kristus, Putra kesayangannya. Bagi semua orang beriman, semoga Allah Bapa menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu dan di mana-mana mendampingi kita dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin dalam merencanakan dan melaksanakan tugas agar selalu menyesuaikan kebijaksanaan yang mereka ambil dengan pewartaan Kristus sendiri.
Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi ketua yayasan, para guru, staf, karyawan, para murid dan para orang tua. Semoga Tuhan tetap setia menuntun, menyertai, membimbing dan memberkati sekolah ini, memberkati pemilik yayasan, memberkati para guru, juga memberkati staf, karyawan dan para murid serta orang tua, agar di tempat ini suasana penuh persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan tetap terjalin di antara mereka. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami juga memohon rahmat dan berkat-Mu bagi siapa saja para donatur sekolah ini dan mereka yang mengambil bagian mendukung sekolah ini. Semoga rahmat dan berkat Tuhan tetap dicurahkan kepada mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa secara istimewa bagi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 2 hari yang lalu. Sambutlah para korban ini dalam pangkuan-Mu di surga. Hibur dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka semua dimampukan untuk terus meneruskan hidup dan karya yang pernah dimulai dan dirintis oleh mereka yang menjadi korban jatuhnya pesawat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua saja yang telah mengambil bagian di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan menopang dan memberkati mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Suradikara Prima, ya Allah, Bapa kami, berkatilah dan tuntunlah Yayasan Suradikara Prima dengan Roh Kudus-Mu, supaya yayasan ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan visi dan misi yang telah direncanakan, sehingga dapat berkarya dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan orang tua dan siswa, Allah Bapa kami, berkati dan anugerahkanlah selalu rahmat kesehatan bagi para orang tua dan siswa-siswi kami, agar mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan mampu menjadi saksi-Mu bagi siapa saja yang mereka jumpai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pandemi COVID-19, ya Allah sumber segala yang hidup, semoga dalam situasi pandemi yang membatasi ruang interaksi kami, Roh Kudus-Mu tetap tinggal bersama kami, terutama di dalam karya dan pengabdian kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kemajuan sekolah Amore Prime School, ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami meletakkan perkembangan dan kemajuan sekolah Amore Prime School ke dalam kehendak-Mu. Semoga oleh pendampingan rahmat-Mu, kami yang berada di dalamnya mampu bekerja sama demi memajukan sekolah ini, demi kesaksian nyata tentang kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182, ya Bapa, Engkaulah pemilik dan pengasal segala sesuatu. Kami menyerahkan semua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Semoga yang terkapar Kau pulihkan menjadi putra dan putri-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang,
Sudilah memandang kami pula anak-anak-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan